Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan review jurnal kami. Perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Fajriya Nikmatul Arifah dengan NIM 190302100. Yang kedua, Zakiatul Mahbubah dengan NIM 190302118. Pertanyaan pertama, sebutkan judul penelitian. Judulnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen, investigasi pengaruh teori stakeholder. 2. Sebutkan siapa penelitinya. Penelitinya adalah Atika Jauhari Hatta. 3. Jelaskan apa motivasi penelitian. Manajemen sering mengalami kesulitan untuk memutuskan apakah akan membagi dividennya atau akan menahan laba untuk diinvestasikan kembali kepada proyek-proyek yang menguntungkan guna meningkatkan pertumbuhan perusahaan, serta laba tidak seluruhnya dibagikan ke dalam bentuk dividen, namun perlu disisihkan untuk diinvestasikan kembali. 4. Sebutkan pertanyaan penelitiannya atau research question. Yang pertama, mengapa kebijakan dividen sering dianggap sebagai sinyal bagi investor dalam menilai baik buruknya perusahaan? Yang kedua, bagaimana hubungan antara keputusan investasi dan keputusan finansial atau keuangan perusahaan? Yang ketiga, mengapa kepentingan dari non-investor stakeholder dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan finansial dari perusahaan dengan melalui klaim implisit dan eksplisit dari nilai perusahaan? 5. Sebutkan penelitian sebelumnya. Ada 7 penelitian sebelum penelitian ini. Penelitian yang pertama ada Gordon tahun 1959 mengenai bagaimana dividen dapat meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Penelitian yang kedua ada Miller dan Scholars tahun 1978 tentang dividen yang tidak relevan terhadap kesejahteraan pemegang saham. Penelitian yang ketiga ada Litzenberg dan Ramaswamy tahun 1979 yang menunjukkan bahwa dividen dapat menurunkan tingkat kesejahteraan pemegang saham. Penelitian yang keempat ada Effenry tahun 1993 yang berjudul faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam kebijakan dividen oleh perusahaan-perusahaan go public di Indonesia. Penelitian yang kelima ada Widiantoro tahun 1995 dengan judul analisis beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan dividen pada badan usaha milik negara bentuk persero. Penelitian yang keenam ada Ramli tahun 1994 yang berjudul analisa faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen industri manufaktur di Bursa Efek Jakarta. Dan penelitian yang ketujuh ada Dermawan tahun 1997 yang berjudul faktor-faktor penentu kebijakan pembayaran dividen pada perusahaan yang go public di Bursa Efek Jakarta tahun 1994. 6. Jelaskan teori yang melandasi penelitian. Yang pertama, Gordon 1959 dan Littner 1996 berpendapat bahwa investor penilai dividen payout lebih besar daripada pertumbuhan karena mereka merasa lebih yakin jika menerima dividen dibandingkan jika menerima capital gain dari laba yang ditahan. Pendapat Gordon dan Littner ini oleh Modigliani Miller 1961 disebut dengan the bird in the hand fallacy. Yang kedua, Martin, Petty, Keown, and Scott 1991, Miller 1996, Miller dan Modigliani 1961 berpendapat bahwa keputusan investasi yang given pembayaran dividen tidak berpengaruh terhadap kemakmuran pemegang saham. Yang ketiga, Litzenberger dan Ramaswamy 1979 berpendapat bahwa semakin tinggi dividen payout rasio suatu perusahaan, maka nilai perusahaan tersebut semakin rendah. Cornell and Shapiro 1997 yang melengkapi temuan dari Titman 1984 yang memberikan suatu pandangan perusahaan sebagai suatu nexus of contract atau kumpulan kontrak-kontrak dengan memasukkan investor dan non-investor sebagai stakeholder perusahaan. 7. Sebutkan hipotesisnya.
Ada 6 hipotesis dalam penelitian ini. Hipotesis pertama, terdapat hubungan negatif antara net organizational capital atau NOC dan rasio pembayaran dividen. Hipotesis kedua, terdapat hubungan positif antara besarnya perusahaan dan rasio pembayaran dividen. Hipotesis ketiga, terdapat hubungan negatif antara persentase dari jumlah saham yang dimiliki oleh insider dengan rasio pembayaran dividen. Hipotesis keempat, terdapat hubungan positif antara rasio pembayaran dividen dengan konsentrasi kepemilikan. Hipotesis kelima, terdapat hubungan positif antara free cash flow dan rasio pembayaran dividen. Dan hipotesis yang keenam, terdapat hubungan negatif antara rasio pembayaran dividen dengan variabel tingkat pertumbuhan sepanjang biaya transaksi yang tinggi akan mengimbangi keuntungan biaya agen dari dividen. 8. Jelaskan pendekatan penelitiannya. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. 9. Sebutkan jenis datanya. Data yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari data sekunder yang tersedia di BEJ yang berupa laporan keuangan tahunan dari seluruh perusahaan manufaktur yang telah go public. 10. Sebutkan sumber datanya. Seluruh perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Jakarta atau BEJ dari tahun 1993 sampai 1999 dengan menggunakan analisis pooled time series cross-sectional hingga tahun 1999 terdapat kurang lebih 146 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta dan terbagi atas 21 subsektor, sedangkan sampel yang digunakan sesuai dengan kriteria sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan manufaktur yang listing di BEJ sejak tahun 1993 sampai 1999. Yang kedua, perusahaan yang mempunyai insider ownership serta data-data lain yang dibutuhkan dalam penelitian ini secara lengkap. Dan yang ketiga, perusahaan yang mempunyai persentase kepemilikan institusional. 11. Sebutkan pengukuran variabelnya. Penelitian ini mengukur variabel dengan pengujian 3 asumsi klasik yaitu multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi, uji F dan uji T. 12. Jelaskan teknik analisis datanya. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. 13. Sebutkan keterbatasan atau saran penelitiannya. Yang pertama, dengan diambilnya sampel yang tidak random atau hanya perusahaan manufaktur saja, maka hasil penelitian tidak dapat untuk mengeneralisasi seluruh perusahaan yang go public di Indonesia. Yang kedua, dengan diambilnya sampel dari tahun 1993 sampai 1999 mungkin merupakan windows atau waktu pengamatan yang kurang baik karena pada awal tahun 1997 Indonesia memasuki krisis moneter hingga saat ini. Dengan demikian, hal tersebut akan berpengaruh terhadap hasil penelitian. Dikarenakan setelah tahun 1996 terbukti banyak perusahaan yang tidak mampu untuk membayar dividen, sehingga observasi tidak konsisten. Yang ketiga, proksi yang digunakan dalam penelitian ini semuanya mengacu pada penelitian yang dilakukan di Amerika, sehingga kondisinya tidak sesuai dengan kondisi di Indonesia, di mana telah diketahui bahwa kondisi pasar modal di Indonesia belum seefisien di Amerika. Yang keempat, adanya pengaruh dari kondisi masing-masing subsektor industri pada perusahaan manufaktur dapat mempengaruhi penentuan faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan rasio pembayaran dividen. 14. Buatlah judul penelitian baru yang sesuai dengan keterbatasan penelitiannya. Judul baru yang kami ambil yaitu faktor-faktor yang menentukan rasio pembayaran dividen pada subsektor industri perusahaan manufaktur. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.